Nah, pada detik pertama kita berikan pulsa pada lilitan pertama agar berputar 90 derajat, kemudian delay 3 detik, kemudian kita berikan pulsa lagi pada lilitan kedua, berputarlah rotor ini 90 derajat lagi, delay lagi 3 detik, berikan lagi pulsa atau arus pada lilitan ketiga, berputar 90 derajat lagi. Sehingga kecepatan putar dari motor stepper ini bergantung dari frekuensi dan periode pulsa yang diberikan. Nah, segitu mudahnya mengatur kecepatan putar motor DC, kecepatan putaran atau RPM-nya. Kemudian apa lagi? Motor stepper ini responnya cepat, tidak seperti dengan motor DC. Dimana kalau motor DC itu fungsinya ada delay, rush time-nya, ada dead time-nya dan sejenisnya. Sementara kalau motor stepper ini fungsinya langsung cepat. Kita berikan pulsa langsung dia bergerak 90 derajat atau sesuai dengan konstruksinya. Kemudian motor stepper bisa memberikan full torque pada start awal. Jadi misalkan motor stepper ini punya kemampuan torsi 10 Nm persegi, 10 Nm per 90 derajatnya, maka ketika satu pulsa diberikan pada satu koil, dia akan menghasilkan langsung 10 Nm torsinya. Berbeda dengan motor DC, di mana pada kecepatan awal, ada start awal motor DC, torsi yang diberikan atau yang dihasilkan oleh motor tidak bisa maksimal. Keunggulan yang lain, motor stepper ini respon cepat. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian karena putarannya ini bisa disesuaikan berdasarkan clock yang diberikan, maka frekuensi dan periode putarnya akan menjadi lebih mudah. Jadi Anda bisa memprediksi kira-kira pada jam, misalkan seperti ini, saya mau mengetahui pada posisi berapa derajatkah motor DC ini putarannya di saat jam 11 siang. Jika saya start putaran motor DC itu jam 7 pagi. Berdasarkan frekuensi, periode, maka Anda bisa memprediksinya dengan secara lebih tepat atau presisi. Aplikasinya, motor stepper itu biasa digunakan untuk CNC, ini untuk proses drilling dan sejenisnya, milling, itu pasti menggunakan stepper karena perlu presisi yang tinggi. Kemudian printer 3 dimensi, optical drive seperti DVD-ROM, VCD player, DVD player, dan sejenisnya yang menggunakan fungsi optik karena dia perlu pergerakan step by step dari optiknya. Kemudian kontrol kecepatan, ini fungsi yang saya jelaskan tadi, yaitu fungsi pulsanya, fungsi frekuensi dan periode pulsa yang diumpankan ke lilitan motor stepper. Kemudian low speed torsi. Kalau motor DC itu fungsi torsinya berbanding terbalik dengan kecepatannya. Jadi jika putaran motor DC normal atau magnet permanen dan sejenisnya itu kecepatannya tinggi, maka torsi yang dihasilkan rendah. Jika kecepatan putar motornya rendah, maka torsi yang dihasilkan tinggi. Jadi fungsinya kebalik. Sementara kalau putaran motor stepper, putarannya lambat pun dia bisa menghasilkan torsi yang maksimal sesuai dengan batas kemampuannya tentunya. Dan batas kemampuannya itu Anda bisa lihat pada nameplate atau datasheet yang diberikan.
Kelemahannya, motor stepper ini efisiensinya rendah. Misalkan daya yang diberikan 100 watt, maka torsi atau daya output yang dihasilkan tidak sampai 100 watt, jauh lebih kecil daripada daya inputnya. Kemudian torsi yang dihasilkan terbatas. Jadi kalau secara nilai, torsi yang dimiliki oleh motor DC itu lebih besar daripada motor stepper. Itu terkaitannya dengan efisiensi tadi. Efisiensi dari sisi torsi. Ini efisiensi dari sisi daya. Kemudian motor DC ini, motor stepper, aplikasinya bukan untuk kontrol closed loop. Jadi kalau Anda ingin menggunakan kontrol PID, kontrol fuzzy, dan sejenisnya, maka tidak cocok jika Anda menggunakan motor stepper. Karena motor stepper bisa dikontrol hanya dengan open loop. Berbeda dengan motor DC atau motor step servo yang memerlukan fungsi closed loop.